Di video ini, gue akan membahas konsep permainan Fireball untuk meratakan TH14 ataupun untuk meratakan TH15. Oke, jadi di awal gue akan membahas terlebih dahulu konsep permainan Fireball yang akan kita lakukan. Yaitu di sini kita mulai dari membahas target bangunan apa sih yang harus kita incar menggunakan permainan Fireball. Nah, untuk jawaban singkatnya adalah incarlah area yang sekiranya akan mengganggu jalan pasukan utama kalian. Dan yaitu kalau pada base ini ya, gue rasa untuk area yang akan mengganggu bagi pasukan utama gue itu adalah area tengah base ini, yaitu di sini ada Monolith, Clan Castle, dan juga ada spell Invisible Tower dan juga ada spell Poison Tower. Nah, maka dari itu untuk area sini akan gue incar menggunakan permainan Fireball. Dan langsung saja di sini gue mainkan 5 spell Invisible untuk menghilangkan beberapa bangunan di area sini agar permainan Fireball gue bisa ke area tengah base ini guys. Dan ini dia, oh ya, digempa dulu guys. Ini sebenarnya lumayan cukup penting juga sih kalau kalian misalnya TH13 nih dan pengen menyerang TH14 ataupun TH15, yang mana kan di TH tersebut kita udah sama-sama tahu bahwa di TH tersebut ada yang namanya tukang guys. Dan ini tuh kadang agak ngeribetin sih, karena kalau tukang ini udah ngereparasi bangunan yang kita Fireball dan kita telat menurunkan spell gempa, itu bangunannya jadi nggak hancur gitu. Maka penting sekali di sini gue rasa kalian kalau menyerang TH14 ataupun TH15 dan di sekitar bangunan yang pengen kalian incar menggunakan Fireball itu ada yang namanya tukang, kalian bisa turunkan spell gempa terlebih dahulu guys untuk memastikan tukang ini nih dia nggak ngereparasi bangunan yang pengen kalian incar gitu, tapi dia mereparasi bangunan yang ada di sekitar bangunan tersebut. Nah ini dia mereparasi spell tower ini guys, yang mana ya spell tower gue rasa kalau udah direparasi dan kena Fireball tetap hancur gitu guys. Beda cerita mungkin kayak Monolith ataupun nanti Eagle Artillery, Town Hall. Nah itu kalian harus main spell gempa terlebih dahulu guys. Nah di sini udah hancur untuk area tengah base ini dan sesuai harapan karena gue juga pengen mincar ini. Jadi setelah itu kita tunggu dulu di sini untuk permainan Warden Walk-nya guys, membersihkan ya sekiranya sedikit bangunan sampah di area sini lah. Dan sini gue turunkan juga untuk Golem Ace dan Hero Ratu juga langsung turun karena di sini menghadapi 4 ya? Iya sih 4 hero di area sini, ada 4 hero, jadi langsung gue habisin aja menggunakan 2 hero gue, yaitu hero Grand Warden dan juga Hero Ratu, dan dibantu Hunter dan juga Golem Ace. Nah setelah ini barulah kita benar-benar menunggu, kita lihat untuk permainan 2 hero kita ini dia tuh mengarah ke arah mana. Dan di sini sepertinya dia akan mengarah ke arah sini, ke arah jam 9. Nah, kalau kita udah tahu sekiranya untuk permainan fase pertama lah ini gue bisa bilang ya untuk permainan Warden Walk-nya itu ke arah mana. Di situ kita bisa kayak mulai siap-siap nurunin pasukan kita, yaitu di sini gue awali dengan menurunkan mesin barak terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk membersihkan area sampah di area sini guys. Karena kan gue pengen masuk pasukan gue kayak gini ya. Nih turun di sini, masuk ke sini, dan nantinya ngadepin area tengah sisanya ini, yaitu sini ada Town Hall, Eagle Artillery, dan juga Ketapel. Nanti akan diurusin oleh pasukan utama gue, yaitu Hero Grand Warden, Hero Ratu, dan juga Witch. Nah, agar itu bisa terjadi seperti itu ya jalannya, maka pastinya di area sini ada yang harus menghancurkan dong ya kan? Karena kalau nggak dihancurkan ya pasukan gue bukannya masuk ke sini, malahan dia bablas kayak gini guys. Jadi penting sekali kalian menurunkan mesin barak seperti ini untuk menghancurkan beberapa bangunan sampah di area sini. Dan ini kalau kalian masih agak ragu gitu ya, apakah mesin barak gue ini bisa untuk ngurusin banyaknya area sampah dan bangunan pertahanan sampah di area luar sini, kalian kayak masih agak kurang yakin nih gitu ya, kalian bisa bantu dengan yang namanya Hero Raja. Nah tapi mungkin kadang ada juga di beberapa kondisi di area luarnya sini tuh kayak terlalu banyak banget gitu loh guys untuk bangunan sampahnya. Nah itu kalian juga bisa tugaskan Hero Ratu kalian di area luar sini. Jadi ini kalau ibaratnya di area luar sini tuh banyak banget bangunan sampahnya, kalian bisa tugaskan mesin barak, Hero Raja, dan juga Hero Ratu. Nah pasukan utama kalian yaitu Witch Super dan juga Grand Warden lah yang akan masuk ke tengah base gitu guys. Tapi di sini karena di area luarnya lumayan cukup ringan ya gue rasa, jadi untuk Hero Raja pun udah cukup karena sini Hero Ratunya gue masukin bareng pasukan utama gue yaitu Witch Super untuk mengincar ke arah tengah base. Dan sini sudah berhasil karena berkat dari permainan Fireball kita juga di awal tadi di sini. Jadi pasukan gue nggak ada yang
tentunya mustahil banget ya kan dia balik lagi ke arah atas sini, ataupun pasukan gue nyebar ke arah bawah sini, karena di sini udah habis dengan permainan mesin barak dan hero raja, di area sini udah habis dengan permainan fireball, maka satu-satunya jalan bagi pasukan gue adalah masuk ke tengah base ini guys. Sesimpel itu sebenarnya untuk konsep dari permainan pasukan fireball with super ini. Mungkin kadang yang akan menjadi masalahnya adalah eksekusi dari permainan fireballnya. Dan mungkin kalau kalian bertanya, Bang gimana sih caranya agar bisa jago main fireball gitu ya? Ya gue bisa jawab sih, kalian sering-sering coba main aja gitu. Karena gue sendiri pun di awal-awal mencoba permainan fireball juga sering banget yang namanya miss mencet spell invisible. Jadi untuk fireball gue tuh suka nyasar gitu guys. Dan ya itu wajar sih gue rasa ya, namanya juga baru belajar. Tapi setiap kalian mengalami kegagalan dan kalian belajar dari kegagalan tersebut, kalian tonton lagi gitu ya replaynya, maka kalian harusnya bisa mendapatkan sebuah pencerahan gitu. Kesalahan kalian di mana, dan untuk serangan berikutnya kalian bisa belajar dari kesalahan tersebut. Nah oke, tapi ini kalau kalian bertanya ya, apakah harus selalu area tengah base yang kita incar menggunakan permainan fireball? Jawabannya enggak juga, karena seperti yang gue bilang di awal barusan, incarlah area yang sekiranya akan menyusahkan jalan dari pasukan utama kalian. Dan jika pada base ini, ya memang sih sebenarnya untuk area tengah base ini agak menyusahkan bagi pasukan utama gue, tapi yang harus kalian lihat di sini, gue harus invest berapa spell invisible coba untuk bisa menghancurkan area tengah base ini. Dan di sini gue kondisinya melawan TH15 ya. Ya walaupun ini pertahanannya masih TH14 sih bisa gue bilang. Cuman udah ada monolith dan juga ada rage tower di sini. Nah, maka dari itu di sini gue memutuskan untuk mengincar area sini guys, yaitu ada ketapel, ada monolith, dan juga ada X-boss. Ini gue lupa sih, kemarin kena nggak ya? Harusnya kena sih. Nah sini langsung aja gue mainkan Gun Warden-nya di area sini, di arah jam 9, dan turunkan spell invisible-nya. Lagi-lagi kalau kalian bertanya bagaimana tips agar bisa main spell invisible-nya, lagi-lagi gue jawab, bisa karena terbiasa. Dan ya seperti biasa, jangan lupa turunkan spell gempa terlebih dahulu karena ada tukang di sini. Jadi dia ada potensi untuk bisa merepair monolith ini. Jadi gue turunkan spell gempa. Nah, dia kan pindah nih ke Expo gitu ya. Jadi ya monolith ini udah pasti hancur guys, gitu. Nah sini udah berhasil gue menghancurkan area sini. Setelah itu kita tunggu dulu untuk Grand Warden-nya menghabisi beberapa bangunan sampah di sini supaya pasukan gue nanti bisa lebih terarah lagi jalannya guys. Karena gue pengen untuk pasukan gue ya itu jalannya ke arahnya gini guys. Nah kayak gini dan masuk ke tengah base. Tapi di sini kan bisa kalian lihat ya, sini nih banyak banget bangunan sampahnya. Nah tentunya dengan adanya bangunan sampah di sini, tentunya agak sangat susah dong buat pasukan gue bisa masuk ke tengah base gitu, karena sini masih ada bangunan. Nah maka dari itu di sini kalau kalian lihat gue nurunin yang namanya mesin apa namanya? Mesin pelontar batu untuk menghabisi bangunan di area sini. Jadi anggaplah di area sini tuh udah clear gitu ya dengan permainan mesin batu gue ini. Nah sekarang PR-nya ada di area sini ya kan. Nah ini seperti yang gue bilang, turunkan hero ratu dan tadi udah langsung gue ulti. Jadi sini udah habis dan sini ada bangun sampah sisanya dihabisi oleh si hero raja guys. Jadi harusnya kalau udah seperti ini pasukan kalian bisa masuk ke tengah base. Jadi ya ini kalau harus gue recap secara singkat ya, intinya gini guys. Fireball hancur, sini hancur dengan mesin batu, sini hero raja, sini hero ratu turun, hancur. Nah, kalian lihat kan, udah tercipta jalan gitu, kayak gini. Nah, gitu. Dan ya kalau pasukan kalian udah sesuai jalan yang kalian inginkan, ya kalian tinggal mainkan timing dari penurunan spellnya aja sih, kayak spell rage gitu ya, ataupun juga spell freeze atau juga spell invisible yang tersisa, dan juga jam spell di sini gue pengen mengarahkan pasukan gue ke arah TH sini guys. Nah dan oh ya, ini untuk permainan Royal Champion-nya ya, sebenarnya nih kalian bisa turunkan di area di serangan terakhir gitu sebagai finishing. Dan untuk penurunan dari Royal Champion kalian ini juga itu harus dilihat kondisinya. Jadi kalian lihat di area mana nih gitu ya yang mayoritas pertahanan di base lawan itu sedang sibuk dengan pasukan utama kalian. Dan sini sebenarnya ada dua area sih, gue bisa turunin Royal Champion di area sini ataupun area sini. Nah kenapa gue memilih menurunkan di area sini bukan di area sini? Yaitu karena untuk di area sini kan udah ada mesin batu ya.
Jadi harusnya sini tuh udah lumayan cukup aman lah nantinya. Jadi nggak ada bangunan yang bakalan tersisa. Nah sekarang PR-nya adalah di area sini, yang mana pasukan gua kan jalannya pasti bakalan ke sini nih dan ke sini. Nah sini ada potensi ketinggalan nih gitu ya. Jadi bisa gua urusin dengan Royal Champion. Dan ini tuh juga ini sih kayak apa ya, serentak gitu loh jalannya guys. Bisa ngeliat ya. Sini hancur dengan mesin pelontar batu, dan sini oleh pasukan, dan sini oleh Royal Champion. Dan ketiganya nanti bakalan bersatu ke satu titik yang sama, yaitu di area jam 12. Nah, oke, untuk serangan terakhir di sini gue akan menyerang secara langsung aja ya. Karena harusnya kalian juga sudah mengerti prinsip permainan dari Fireball ini. Dan sini gue mungkin pengen mengincar ini ya, Inferno di sini karena harusnya bisa dapat beberapa bangunan di sini juga. Nah, sekarang PR-nya adalah permainan spell invisible-nya, guys. Jadi karena gue pengen incer itu 1 2 3 4, cuma pakai 4 invisible doang sih. Kayak begini dan kita turunkan ulti. Sip, dan aduh gue lupa nurun gempa lagi, untung nggak ada tukang ya. Itu sih. Intinya kalau kalian menyerang TH14 ataupun TH15 gitu ya kalian perlu banget siap-siap spell gempa guys, karena ada potensi bakal diketok sama tukang gini loh. Dan itu bakal repot banget kalau beneran diketok sama tukang, jadinya bangunan tersebut tuh gagal hancur guys. Nah gue sih pengen ngarahin pasukan gue ke sini ya. Jadi di sini mungkin gue bisa turunkan mesin barak duluan. Dan di sini gue bukakan tembok duluan, oke, biar siap duluan gitu loh jalannya. Dan sini gue bukakan tembok juga 1. Nah setelah itu kita turunkan ini, with supernya, golem ace, dan hero ratu kayak gini langsung gue ulti. Sip, hero rajanya di luar sini. Dan kita kasih ini juga tembok buka di sini. Tapi pasukan gue, aduh dia bablas ya. Gimana kalau gue invest di sini? Nah dia balik. Sip. Dan ini kita kasih jump spell dan kita kasih rage spell juga di tengah sini. Nah untuk Royal Champion gue tugaskan di arah jam 12 ini karena di area sini kan terkecoh nih untuk pertahanannya, banyak terkecoh lah gitu sama pasukan gue, yaitu ada hero raja dan tadi pasukan utama gue juga. Oke, ini gue freeze dulu. Dan harusnya sih ini udah selesai ya untuk permainannya, karena untuk jalan dari pasukan gue juga udah sesuai dengan yang gue rencanakan. Dan ya selebihnya tinggal menunggu pasukan kalian menghabisi bangunan sisanya.